adanya dugaan ataupun berita meninggalnya seseorang yang dianggap tidak wajar. Ini masih didalami. Harus ada profesionalitas, kehati-hatian. Kita tetap menjunjung azas praduga tak bersalah. Menurut saya, ini belum cukup untuk dilakukan penahanan. Di Gedung Bundar tidak pernah seperti ini. Semua alat bukti harus dikonfirmasi dan diperdalam dulu. Tetapi ini sudah menjadi keputusan pimpinan. Saya siap menghadapinya, ya. Dan saya merasa memang ini kriminalisasi. Modus operandi secara umum dugaan TPPU yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam jabatannya sebagai jaksa atau pejabat struktural selama dia menjabat mengabdikan diri di kejaksaan. Terhadap tersangka saudara FA dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan di rutan Gedung Merah Putih. Penahanan terhadap tersangka saudara FA merupakan sepenuhnya kewenangan penyidik di Kejaksaan Agung. Masih jadi pertanyaan, sebenarnya apa predikat crime-nya? Kejaksaan Agung baru menerbitkan 3 sprindik. 3 sprindik plus 1 penetapan tersangka. Belum ada penetapan tersangka yang dilakukan Kejaksaan Agung untuk tindak pidana asalnya. Jampitsus Febri Adriansyah tak boleh sekedar formalitas semata. Dugaan korupsi hingga pencucian uang bersiap untuk dibuktikan. Sejumlah saksi sudah diperiksa, tetapi apakah pemeriksaan itu benar-benar menyentuh akar kasus atau sebatas formalitas hukum prosedural? Apakah proses hukum berjalan transparan atau justru tenggelam dalam kompromi bersyarat? Kita bahas malam hari ini bersama saya Aya Nufus. Pemirsa, inilah Interupsi. Seperti biasa pemirsa, kami sudah menghadirkan narasumber yang luar biasa di studio Interupsi. Saya langsung perkenalkan, di sebelah kanan ada Bang Farhad Abbas, praktisi hukum yang malam hari ini seperti sekali penampilannya. Terima kasih sudah hadir. Dan juga sudah ada Deputi 3 Bakom RI Kurnia Ramadana. Bang Kurnia, terima kasih sudah hadir. Terima kasih ini kita sebagai klarifikasi aja bahwa Bang Kurnia hadir di sini perwakilan pemerintah dan bersikap netral begitu ya, walaupun berada di sebelah Bang Farhad ya. Dan di sebelah kiri saya ada Bang Yudi Purnomo, penyidik KPK 2013-2021. Terima kasih sudah hadir. Dan juga di sebelah paling ujung ada Ferdinand Hutayan, praktisi hukum. Terima kasih sudah hadir dan sudah bergabung pemirsa pada malam hari ini melalui Zoom. Ada pengacara Febri Adriansyah, Febri Diansyah. Selamat malam Bang Febri, apakah Anda sudah terhubung bersama kami di studio Interupsi? Selamat malam Ayah, selamat malam semuanya. Ya, saya ingin mengingatkan terlebih dahulu rules di studio Interupsi. Anda boleh adu gagasan, berargumen, tapi pastikan Anda katakan interupsi. Terima kasih. Saya langsung ke Bang Febri terlebih dahulu karena melalui Zoom. Kata kriminalisasi disebutkan oleh Febri Adriansyah. Kemudian Anda juga selalu mengatakan bahwa ya memang benar bahwa Febri ini dikriminalisasi. Apakah Anda yakin ada banyak kejanggalan, Bang Febri? Apa saja dasar-dasarnya? Ya, kami sudah temukan memang kejanggalan-kejanggalan dari aspek prosedural ataupun dari aspek substansi. Kalau per hari ini kami mengidentifikasi misalnya aspek prosedural terkait dengan proses penahanan. Penahanan dilakukan pada hari Jumat ya, tanggal 24, Jumat minggu lalu. Kami
mendampingi, advokat mendampingi Pak FA dari pemeriksaan sebagai saksi sejak jam 2. Kemudian pada pukul 19, penyidik memberikan informasi bahwa sudah dilakukan penetapan tersangka untuk Pak FA, sekaligus kami diberikan 2 surat waktu itu. 1 surat penetapan tersangka dan yang kedua surat penahanan. Yang jadi persoalan adalah penahanan sprinhannya sudah diberikan meskipun pemeriksaan tersangka belum dilakukan. Nah, ini tentu saja akan jadi satu persoalan dalam KUHP baru kita, karena di KUHP baru itu ada syarat tambahan untuk proses penahanan yang berbeda dengan syarat yang lama. Misalnya di pasal 100 ayat 5. Jadi penahanan tidak bisa hanya dilakukan dengan alasan subjektif penyidik saja. Kalau dulu begitu, dikhawatirkan melarikan diri, dikhawatirkan menghilangkan barang bukti. Nah, sekarang ada syarat tambahan di ayat 5, yaitu dalam hal tersangka atau terdakwa, jadi subjeknya jelas ya, tersangka atau terdakwa itu tidak menghadiri panggilan 2 kali berturut-turut. Nah, syarat itu jelas tidak terpenuhi karena bahkan pemeriksaan sebagai tersangka pun belum dilakukan pada pukul 19 hari Jumat kemarin. Kemudian syarat yang kedua misalnya, memberikan keterangan yang tidak sebenarnya. Bagaimana mungkin memberikan keterangan yang tidak sebenarnya dalam posisi sebagai tersangka, padahal pemeriksaan sebagai tersangka belum dilakukan. Kemudian ada syarat berupaya melarikan diri dan beberapa syarat lainnya, totalnya ada 8 syarat yang sifatnya memang dan atau ya, jadi bukan kumulatif, tapi bisa juga kombinasi kumulatif dan alternatif. Poinnya adalah di KUHP baru sebenarnya penahanan itu sudah jauh lebih ketat, bukan kemudian semua yang menjadi tersangka itu bisa langsung ditahan. Jadi kami sudah identifikasi itu salah satu persoalan dari aspek formal, dan di surat perintah penahanan itu kami juga menemukan ketidakhati-hatian dari penyidik tentu saja. Misalnya di bagian menimbang itu dari bagian A langsung lompat ke bagian E, hilanglah bagian B, C, dan D. Ini salah satu indikasi saja bahwa memang ada persoalan hukum dalam proses penanganan perkara ini. Ya. Secara Bang Febri, substansi kami punya banyak catatan. artinya menurut Anda ini dipaksakan begitu ya, dan seperti yang disampaikan oleh Febri Adriansyah bahwa di Gedung Bundar sendiri belum pernah terjadi kasus seperti ini. Nah, dalam konteks itu Pak FA membandingkan apa yang pernah terjadi di Gedung Bundar. Gedung Bundar ini kan mengacu kepada ini ya, di bagian Pitsus ya, ketika penanganan kasus-kasus korupsi itu dilakukan di sana. Ada beberapa isu yang menjadi concern yang kami bahas pada saat proses pemeriksaan, yaitu pertama tentang kecukupan bukti. Apakah buktinya cukup atau tidak? Misal syaratnya minimal 2 alat bukti. Tapi bukan sekedar soal jumlah, juga ada pertanyaan tentang kualitas bukti. Apakah betul-betul bukti itu bisa dipastikan kualitasnya memang terang sekali untuk menunjukkan seseorang melakukan kejahatan. Itu yang belum begitu jelas dalam proses pemeriksaan kemarin. Menurut perspektif kami ya, kalau penyidik tentu mungkin punya perspektif yang lain, saya tidak tahu. Baik. Tahan dulu Bang Febri, saya ke Bang Ferdinand dulu Bang. Tadi seolah-olah terkesan dipaksakan, kemudian juga belum cukup bukti dalam kasus ini. Menurut Anda seperti apa? Ya, terima kasih. Ya menurut saya sahabat kita, rekan kita Bang Febri sebagai lawyernya tersangka dalam hal ini wajar menyampaikan hal-hal seperti itu. Apalagi yang disampaikan kan soal syarat penahanan. Tapi yang saya lihat bahwa Bang Febri tadi lupa menyampaikan bahwa di syarat ke-8 itu ada syarat yang disebutkan diduga akan mempengaruhi saksi supaya tidak menyampaikan fakta. Nah, Febri ini tersangka ini mungkin sudah dalam kategorinya penyidik memenuhi itu karena memang pemberitaan kencang sekali pada saat-saat sebelum beliau ditahan ya sebagai tersangka. Kan ada berita berseliweran di media, tentu kita semua mendengar dan membaca berita itu bahwa Febri katanya menghubungi ini itu segala macam. Menghubungi tapi siapa, Bang? Faktanya kita nggak tahu, kan kita hanya mendengar. Jadi yang saya hanya mau masuk ke dalam topik itu. Saya tidak mau masuk ke dalam beliau menghubungi siapa. Tetapi yang saya mau jelaskan adalah syarat penahanan di dalam KUHP itu, KUHP, bahwa ada syarat diduga akan mempengaruhi saksi. Ya, KUHP baru. Diduga akan mempengaruhi saksi.
Ya, dan kita kan melihat juga memantau proses ini ketika saudara tersangka lain Don Rito terkesan kan ada perubahan dari sebelumnya yang tidak mengaku menjadi pengaku seolah-olah bahwa dialah pemiliknya. Jadi maksud Anda Dorito ini ada tekanan begitu? Mungkin saja dalam hal ini bagian dari mempengaruhi saksi tadi. Maka penyidik berkesimpulan ya harus dilakukan penahanan. Makanya juga tersangka ditahan di rutan KPK supaya tidak ada komunikasi. Saya menangkapnya seperti itu. Jadi kalau disampaikan ada kejanggalan prosedural itu kan tidak jadi menghilangkan tindak pidana yang terjadi. Oke, saya jadi mau tanya Bang, itu hanya retorik saja. Bang Febri, Anda masih terhubung ya soal mempengaruhi saksi yang juga ada dalam kuap baru ini. Inilah saya terima kasih pada Bang Ferdinand sudah mulai membahas pasal 100 ayat 5 itu. Meskipun nggak teliti membacanya ya. Karena di pasal 100 ayat 5 itu disebut dalam hal atau jika tersangka, katakanlah ada poin ke-8, jika tersangka mencoba mempengaruhi saksi. Pertanyaan saya sederhana, kapan Pak FA jadi tersangka? Pak FA jadi tersangka adalah pada pukul 19 pada hari Jumat. Beliau berada di depan tim 9 yang melakukan pemeriksaan. Nah, tentu saja tidak mungkin seorang tersangka yang berada di gedung Kejagung, saya mendampingi saat itu di depan tim 9 yang melakukan pemeriksaan, kemudian mempengaruhi saksi. Itu pertama, yang tidak teliti dibaca. Yang kedua adalah, yang juga menjadi sangat penting, di surat perintah penahanan tersebut, tidak ada satupun pertimbangan di pasal 100 ayat 5 itu yang dituangkan di sana. Seolah-olah pertimbangan yang ada itu mirip dengan KUHP lama. Sementara KUHP lama sudah tidak berlaku lagi. Nah, dalam konteks inilah kita tentu perlu melihat dari aspek hukum acaranya terpenuhi atau tidak. Kenapa ini penting? Karena kalau hukum acaranya tidak terpenuhi, ada risiko hak azazi yang kemudian dilanggar. Saya setuju dengan Bang Ferdinand ketika mengatakan pelanggaran prosedural tidak akan menghapus aspek material atau aspek pokok. Itu saya setuju. Namun penegakan hukum dalam proses material tadi itu harus ditegakkan secara benar. Kami juga punya catatan terkait dengan aspek materialnya yang belum clear dan belum jelas sampai dengan saat ini seperti itu. Oke, tanggapan Anda, Bang Ferdinand? Ya, kembali tadi kalau Bang Febri menyatakan tidak teliti membaca, perbuatan mempengaruhi saksi itu kan dalam persepsi penyidik, tidak harus sudah terbukti bahwa tersangka sudah mempengaruhi saksi. Jadi ada dugaan dari penyidik bahwa akan terjadi upaya atau peristiwa mempengaruhi saksi, maka diambillah langkah penahanan. Jadi tidak perlu harus terbukti. Jadi kalau Bang Febri tadi menyatakan tidak teliti membaca, kita kan tidak menerjemahkannya secara harafiah letterlek. Tetapi tidak harus telah terbukti, tidak harus telah terjadi bahwa ada peristiwa telah mempengaruhi saksi. Tetapi penyidik menduga ketika Febri berada di luar tidak ditahan, maka akan sangat mungkin terjadi mempengaruhi saksi-saksi yang lain supaya tidak menyampaikan kebenaran yang sesungguhnya. Jadi itu mungkin adalah hak penyidik begitu ya? Jadi sampai sekarang kan juga kita semua tidak tahu alasan persisnya penyidik menahan. Tetapi kalau mengacu kepada KUHP itu, ya menurut saya penahanan itu sudah sah. Dan itu memang hak penyidik untuk menahan itu. Tidak ada yang perlu dibantah, diperdebatkan soal itu. Menurut saya sudah sah. Saya mau tanya Bang Farad, Bang, penahanan ini sepertinya sudah sah. Sebenarnya kalau menurut hemat pemikiran saya, kita nggak perlu lagi bicara penahanan. Karena tidak ada upaya dari tim kuasa hukum Bang Febri untuk melakukan upaya pra-peradilan untuk penahanan. Ya. Jadi itu udah lewat. Nah, yang jadi persoalan kita anggap, contohnya jangankan Jampitsus, dapatkah seorang presiden diproses hukum pidana dalam perkara langsung, secara langsung? Ya, dalam konstitusi ada, apabila melakukan perbuatan tercela, korupsi, dan harus tertangkap tangan. Nah, jadi kan proses tertangkap tangan itu, apakah Febri Ardiansyah ini dalam perkara ini tertangkap tangan? Nah, kita baca dengan judul apakah ini dikriminalisasi? Menurut Anda dikriminalisasi tidak? Nah, menurut saya sangat bersedih sekali gitu. Harusnya awalnya saya berharap memang penyidikan dilimpahkan ke Kejaksaan Agung. Tapi setelah saya melihat dia ditahan oleh Kejaksaan Agung, saya sedih melihat para anak buahnya Febri menahan pimpinannya gitu. Oh, kenapa tidak? Ya artinya secara etikanya kenapa nggak diserahkan ke KPK aja?
Kemudian seluruh jaksa membantu pimpinan dia mengatakan bahwa ini kriminalisasi. Ini tidak benar, ini Tapi melanggar penyidiknya KUHP. punya background KPK semua loh Bang. Terlepas dari itu, ya. Artinya, Kejaksaan Agung sudah bersikap prosedural dan profesional, independen. Artinya kita tidak perlu ragukan lagi. Tanpa harus mengatakan bahwa penyidiknya itu adalah dari KPK atau mantan KPK, nggak ada pengaruhnya gitu. Jadi menurut Anda Febri ditahan di rutan KPK juga Ya, sebenarnya? yang menjadi persoalan hari ini adalah, ya, ketika Bapak Presiden melakukan suatu perubahan untuk menghantam atau membasmi oligarki dan penegakan korupsi, ada jampitsusnya yang langsung ditangkap tanpa koordinasi. Itu kan terjadi. Nah, tapi dengan cerdas polisi langsung menyerahkan ke Kejaksaan Agung. Artinya siapapun, baik orangnya presiden, tidak boleh. Itu kalau dalam praduga. Sekarang kan saya tidak mengatakan bahwa Febri melakukan suatu perbuatan pencucian uang ataupun melakukan perbuatan korupsi. Karena belum ada putusan hakim mengatakan dia bersalah. Dan dia masih yakin bahwa dia dikriminalisasi. Nah, jadi menurut saya, awalnya memang saya kenal banget dengan Febri Ardiansah. Dari awal sebagai pengacara, dia menangani satu wakil gubernur Jawa Barat. Itu adalah termasuk jasa idealis. Dan saya yakin suatu saat dia akan jadi tertinggi di korupsi. Bahkan diprediksi akan jadi jaksa agung. Nah, tapi namanya manusia, mungkin ada kelemahan kekurangan dan perkawanan. Ini kan mulailah terjadi kelompok-kelompok kayak PS Cicak dan Buaya. Sekarang katanya Komodo dengan Buaya lagi. Maksudnya apa nih Bang? Ya, antara Filosofi internal. Anda Maksudnya kita lihat bahwa Kejaksaan Agung menangani MBG, yang dimana di situ ada jenderal atau ada apa. Jadi lagi-lagi penjebakan, mungkin Anda mau arah ke sana? Tidak. Siapapun pejabat di negeri ini punya dosa, punya luka, dan punya kekayaan yang kalau dicatat, kalau Anda datang ke sana periksa, pasti ada duitnya. Berarti Anda secara tidak langsung mengakui bahwa Tinggal Febri punya menunggu dosa? waktu siapa saja gitu. Oke, baik, kita akan tapi bahas. maksudnya sebentar. Ini kan koordinasi yang paling fatal. Misalnya kejaksaan menangkap kabar eskrim contohnya gitu, tanpa ada koordinasi. Walaupun ada kesalahan, tapi ya, ini satu keberanian menurut saya, satu langkah. Tapi saya nggak melihat Jaksa Agung membela institusinya. Kenapa? Apa takut terungkap atau apa? Tapi saya melihat Kejaksaan Terungkap Agung atau profesional mungkin Bang? Oke, kita akan Ya, bahas mereka mungkin- selengkapnya pemirsa, tetap lanjut. mungkin takut. Ini kan